Puji Tuhan. Kembali lagi kita dalam ibadah doa. Semua jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini menyaksikan acara doa kita pada saat ini. Kita sama-sama kembali menyatakan bahwa karena Yesus kita ada, sebab itu patut kita menyembah Dia. Haleluya. Sembah Tuhan. Kita akan memuji Dia. Haleluya. Hanya Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus. Puji Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus. Amin. Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kami sembah Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Yesus. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Haleluya. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan.
Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih, haleluya Tuhan. Saat ini kembali lagi kami dapat berkumpul Tuhan, untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan, untuk membawa setiap doa-doa kami kepadamu Tuhan. Terima kasih buat waktu yang ada Tuhan, buat kesempatan yang ada boleh kami pakai Tuhan, untuk kami lebih lagi mendekatkan diri kami kepadamu Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, biarlah Roh-Mu yang bekerja Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja dimanapun Tuhan. Setiap kami berada Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami akan mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyatakan bahwa hanya Yesus yang kita miliki. Tidak ada apapun di dalam dunia ini yang sebanding dengan Yesus. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kita miliki? Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa arti kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa arti kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa arti kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Hanyalah Yesus sendiri yang jadi penghibur hati. Hanyalah Yesus sendiri yang jadi penghibur hati. Harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan. Hanyalah Yesus sendiri. Hanyalah Yesus sendiri. Amin. Yang jadi penghibur hati. Harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan. Hanyalah Yesus sendiri. Hanyalah Yesus sendiri yang jadi penghibur hati. Harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan. Hanyalah Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang cinta saya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus yang cinta saya, hirangkan, senangkan hidupku oleh cintanya pada saya. Damai senang yang kekal di hatiku, Dia bikinku jadi kaya.
Tuhan Yesus yang cinta saya, dirangkan senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di hatiku. Dia bikinku jadi kaya, beriku menang atas segala percobaan. Haleluya, oh puji Tuhan, sekarang dan selamanya. Dia bikinku jadi kaya, beriku menang atas segala percobaan. Haleluya, oh puji Tuhan, sekarang dan selamanya. Haleluya, oh puji Tuhan, sekarang dan selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Kembali lagi kita kembali menyatakan bahwa hanya Yesuslah harta kita di dalam dunia ini. Tak ada apapun yang dapat kita miliki selain daripada Yesus. Harta itu Yesus. Dapat satu harta teramat mulia, tak ada lain permata sama dengan Dia.
Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan memberikan kita pengertian dan keyakinan bahwa hanya Yesuslah yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Kita berbahagia karena Yesus tidak pernah memandang kita, tidak pernah memandang rupa, tapi Dia mencari hati hamba di dalam hidup kita. Kita lakukan pujian ini. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang Kau cari, Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. 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 Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami sadar dan kami mengakui bahwa kami tidak dapat mengandalkan apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Kami tidak dapat mengandalkan segala kekayaan dunia ini ya Tuhan. Namun kami percaya kami selalu dapat mengandalkan Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Engkaulah harta yang terindah yang dianugerahkan bagi kami ya Tuhan.
pengorbanan-Mu Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami. Terima kasih kami memiliki harta yang begitu indah, yaitu pribadi-Mu Tuhan, yang dapat kami kenali melalui firman-Mu, melalui pribadi-Mu Roh Kudus, yang selalu mengajar kami, yang rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami untuk senantiasa menyembah Engkau Tuhan. Pimpin kami untuk senantiasa mengucap syukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Hanya Engkau yang layak disembah, layak ditinggikan, diagungkan di atas segala-galanya Tuhan. Berfirmanlah terus di hati kami, di dalam kehidupan kami, pribadi-Mu Roh Kudus yang selalu menyertai kami, mengajarkan kami, membawa kami untuk lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Berfirmanlah dalam kehidupan kami, sampaikanlah isi hati-Mu ya Tuhan. Berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Sehingga kami hidup dekat dengan Tuhan, melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk terima firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakailah sebagai alat-Mu Tuhan. Menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua yang rindu, yang siap untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Hati kami terbuka, telinga kami terbuka ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar, menerima firman-Mu yang menguatkan kami, yang meneguhkan iman kami, yang menuntun kami senantiasa sampai kami menjadi sempurna seperti yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang terus memimpin ibadah ini sampai pada akhirnya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan kami siap untuk terima firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita dapat beribadah lewat baktian doa online. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ada di dalam penyertaan Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini tema dari khotbah saya pada malam hari ini adalah berbicara tentang kekayaan dapat membutakan mata rohani. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita membuka Alkitab kita. Kita melihat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat. 2 Korintus pasal 4, saya rindu kita membaca dari ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4 berbunyi demikian. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ini kita melihat kalau kita membaca bahwa Rasul Paulus sedang menjelaskan tentang posisinya sebagai Rasul Tuhan
yang oleh kemurahan Tuhan dipercayakan pelayanan kepadanya. Sehingga dalam setiap apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia melakukannya dengan segenap hati. Artinya bahwa karena Paulus menyadari bahwa pelayanan itu adalah kemurahan hati Tuhan yang diberikan kepada dia, sehingga dalam pelaksanaan dalam setiap apa yang dia lakukan, itu dia lakukan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam ayat-ayat sebelumnya, bahwa Rasul Paulus dalam pelayanannya, dia tidak memiliki motivasi untuk mencari keuntungan jasmani semata, tetapi dia melakukan karena tanggung jawabnya kepada Tuhan. Sehingga dalam setiap apa yang dia sampaikan, apakah itu firman Tuhan, dikatakan di sini Injil yang dia sampaikan, apakah itu diterima atau tidak, Rasul Paulus katakan dia melakukan semuanya dengan sepenuh hati dan dia berharap mereka yang mendengarkan firman Tuhan itu menjadi percaya kepada firman Tuhan. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang kita sudah baca bersama, bahwa sebagaimana apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus, dia katakan bahwa Injil yang diberitakan, jika Injil yang diberitakan masih juga tertutup bagi hati mereka, Paulus katakan mereka itu akan binasa. Injil yang dia sampaikan itu, kalaupun masih tidak dapat diterima oleh orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang mendengarkan Injil Tuhan, itu akan binasa. Siapa yang binasa dikatakan oleh Rasul Paulus di sini adalah orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ternyata ilah zaman ini seringkali banyak mempengaruhi manusia. Banyak mempengaruhi orang-orang percaya juga. Dan hal ini pun terjadi di dalam jemaat Korintus. Ternyata banyak mereka masih tertutup dengan ilah zaman. Apa sih ilah zaman yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Ilah zaman itu adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, adalah hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Salah satu ilah zaman adalah harta. Harta adalah merupakan sesuatu yang menjadi penghalang bagi siapapun manusia untuk datang kepada Tuhan. Inilah yang Rasul Paulus tekankan kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa harta bisa membuat hati orang tertutup dengan firman Tuhan. Karena pengaruh harta, orang bisa tidak mau menerima firman Tuhan. Bahkan bisa saja karena harta, dia bisa meninggalkan Tuhan. Satu contoh di dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal yang ke-18, di sana mencatat tentang seorang kaya, seorang muda. Di dalam Injil Matius berkata bahwa dia adalah seorang muda yang kaya, tetapi di dalam Injil Lukas mengatakan dia adalah seorang pemimpin Yahudi, seorang yang kaya juga. Dikatakan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-18, kalau kita dapat membaca ayat ini, di sana menceritakan tentang seorang muda, seorang pemimpin muda yang kaya. Ketika dia berbincang dengan Yesus, dalam perbincangannya dengan Yesus, dia bertanya kepada Yesus,
Dalam ayat yang ke-18 di sana berbunyi demikian, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan itu baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Ketika Yesus mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemimpin Yahudi yang masih muda, yang kaya, ketika dia bertanya kepada Yesus tentang hidup yang kekal, Yesus katakan, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, dan seterusnya. Di dalam ayat yang ke-20 ini dikatakan, orang muda ini katakan, semua saya sudah lakukan. Tetapi ada satu hal yang tidak dapat ditinggalkan oleh orang kaya ini, adalah harta. Itu sebabnya ketika Yesus berkata, "Ikutlah aku, tinggalkan semua apa yang kamu miliki." Sebuah ajakan yang membuat orang muda ini, seorang pemimpin muda ini berubah. Semua apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, dia sudah ikuti. Tapi satu hal yang tidak bisa dia tinggalkan adalah hartanya. Harta inilah yang membuat orang muda ini berat untuk mengikut Yesus. Dia tidak bisa meninggalkan. Artinya bahwa orang muda ini sudah melakukan semua apa yang harus dia lakukan. Dia taat kepada orang tuanya, tidak membunuh, tidak berzina, tidak melakukan itu. Tetapi satu hal yang dia takut adalah meninggalkan harta. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya katakan bahwa seringkali harta dapat membuat orang takut untuk meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki ketika dia harus datang kepada Tuhan. Motivasi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maksud saya motivasi orang muda ini bertanya kepada Yesus, sebenarnya dia sedang menghindar. Yang seharusnya dia lakukan adalah supaya ingin menegaskan kepada Yesus bagaimana sih harus melakukan apa yang baik tetapi dengan tidak meninggalkan hartanya. Nah, dia melakukan apa yang dia inginkan, dia melakukan apa yang dia mau di dalam kehidupannya. Artinya bahwa harta ini mempengaruhi kehidupan orang muda ini. Dia lebih condong kepada hartanya. Karena ketika Yesus katakan, "Marilah ikutlah aku, tinggalkan semua apa yang kamu miliki." Yang ada di dalam pikirannya, kalau dia tinggalkan semuanya, bagaimana dengan tanggung jawabnya kepada orang tuanya? Tanggung jawabnya kepada orang tuanya. Karena dimungkinkan harta yang dia miliki ini adalah warisan dari orang tua. Dimungkinkan harta yang dia miliki adalah merupakan warisan dari orang tua. Kalaupun dia tinggalkan berarti dia tidak menghargai, tidak menghormati orang tua. Kalau dia tinggalkan hartanya berarti dia harus mikirkan bagaimana dengan mungkin karyawannya banyak di situ. Atau mungkin ada sesuatu hal yang dia dapatkan di situ untuk kenyamanan hidupnya, untuk kesenangan hidupnya. Dan itu harus ditinggalkan. Dan ketika Yesus berkata seperti itu, orang muda ini berubah. Dia tidak dapat melakukan sesuai dengan apa yang
Yesus minta kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu sebabnya ketika Rasul Paulus menyampaikan sebuah pengalaman pribadinya sebagai seorang rasul, Rasul Paulus tegaskan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa pelayanan yang dia terima adalah pelayanan yang diberikan dengan kemurahan hati dari Tuhan. Itu sebabnya Paulus memisahkan, membedakan mana kepercayaan dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Paulus lebih condong kepada apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Ketika Paulus melakukan apa yang Tuhan percayakan kepadanya, Paulus sanggup meninggalkan segala sesuatu yang menjadi kebanggaannya, harta duniawi. Paulus adalah seorang yang pintar, orang yang hebat. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan, Paulus katakan dia meninggalkan semuanya apa yang dianggapnya dahulu itu satu kebanggaan sebelum dia menjadi seorang rasul. Tetapi ketika dia menjadi rasul, apa yang dia anggap satu kebanggaan dulu itu adalah dikatakan sampah. Karena itu sudah tidak berharga lagi, karena dia sudah mendapatkan sesuatu yang berharga. Jadi ketika dia melayani Tuhan, dia mengerjakan pekerjaan Tuhan, dia tidak lagi memikirkan tentang harta duniawi. Yang dia lakukan adalah bagaimana dia mempertanggungjawabkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya, dengan tidak memiliki motivasi untuk mencari keuntungan secara jasmani. Itu sebabnya Paulus katakan, orang-orang yang tidak mau menerima Injil Tuhan adalah orang-orang yang sudah ditutupi oleh ilah saman. Salah satu tadi saya katakan, sebuah contoh ilah saman adalah harta. Dan seringkali yang menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mau datang sepenuhnya kepada Tuhan adalah harta, adalah kebanggaan diri, adalah sesuatu yang membanggakan dia. Ya, salah satunya adalah harta. Harta adalah kebanggaan. Seorang muda tadi di dalam Lukas pasal 18 ayat 18 dan seterusnya itu, harta itu adalah kebanggaan bagi dia. Nah, kalau dia harus tinggalkan, dalam pemahaman orang muda ini, dia sedang tidak menghargai apa yang sudah diberikan oleh orang tuanya mungkin dalam pemahaman orang muda ini. Sehingga ketika orang muda ini ditawarkan oleh Yesus untuk mengikuti Tuhan dengan meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki, berat bagi dia. Karena itu adalah kebanggaan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setelah kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang orang-orang yang hatinya, pikirannya ditutupi oleh harta duniawi, seringkali mengandalkan harta duniawi, akan binasa, kata Rasul Paulus. Ini membuktikan bahwa ilah saman ini bukanlah sesuatu hal yang dapat dibanggakan oleh manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sekarang ini kita ada dalam suasana situasi di mana kita harus membatasi segala kegiatan kita dengan COVID-19 ini. Saya percaya ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan bagi kita untuk kita tidak bergantung kepada kekuatan manusia. Artinya bahwa dengan hal ini, semua orang yang tadinya bekerja sekarang tidak bekerja, ada yang sudah tidak bekerja. Tadinya bangga dengan apa yang dia lakukan, bangga dengan apa yang dia kerjakan. Sekarang banyak orang yang di PHK. Belajar dengan hal ini bahwa ternyata segala sesuatu yang pernah dimiliki
itu bukanlah kebanggaan. Yang menjadi kebanggaan menurut pemahaman Rasul Paulus adalah ketika dia berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan, itulah harta yang terbaik. Itulah harta yang kita harus miliki adalah percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 112, kitab Mazmur pasal 112 ayat yang pertama, dikatakan di sana, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Pemazmur katakan bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, pemazmur katakan berbahagialah, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Artinya bahwa orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang bergantung kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan menjamin kehidupannya. Tuhan menjamin apa yang menjadi kebutuhan dari orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu, kita jangan berharap kepada bergantung kepada harta duniawi. Harta duniawi hanya sementara. Tetapi percaya kepada Tuhan, memiliki Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup kita, itu adalah harta yang terbaik. Karena Tuhan akan menyediakan, akan mengadakan apa yang kita perlukan. Harta duniawi akan lenyap, akan hilang. Itu hanya sementara. Tetapi harta yang terbaik yang harus kita miliki adalah percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Rasul Paulus tadi katakan bahwa orang yang tidak percaya kepada Injil, yaitu mereka yang hatinya terpaut kepada harta duniawi, itu akan binasa. Artinya bahwa kehidupan orang-orang yang hanya berharap bergantung kepada harta duniawi, itu yang hanya sementara itu tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Tidak akan mengalami terang Tuhan di sana. Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan, dia akan menerima harta yang terbaik dari Tuhan. Itulah harta yang terbaik. Oleh sebab itu, Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose dalam Kolose pasal yang ketiga, Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama dikatakan di sana begini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia. Inilah yang Paulus tekankan kepada jemaat yang ada di Kolose. Dia katakan ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita sebagai orang-orang yang percaya yang sudah diselamatkan oleh kemurahan Tuhan, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Artinya bahwa segala ilah saman ini, harta salah satunya yang menjadi ilah saman ini,
itu hanya sementara, itu akan berakhir. Tetapi yang ada di dalam pemikiran dan pemahaman kita, kita harus percaya kepada Tuhan dan memikirkan hal-hal yang di atas. Artinya kita memikirkan Yesus, memikirkan tentang Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Harta dunia akan berakhir, akan hilang, akan lenyap. Tetapi kalau kita percaya kepada Yesus, selalu memikirkan Yesus, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Artinya Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, segala sesuatu yang kita butuhkan. Itu adalah harta kita yang terbaik. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia adalah harta yang terbaik kita. Harta di dunia ini hanya sementara. Tuhan hanya titipkan sementara. Bukan berarti kita tidak boleh menjadi seorang kaya, tetapi yang utama di dalam hidup kita adalah kita tetap percaya kepada Tuhan. Sebab apa yang Tuhan percayakan kepada kita hanya sementara. Percaya kepada Tuhan, terima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, itulah harta yang paling utama dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Biarlah kita mau tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan yang adalah satu-satunya harta yang kita miliki di dalam dunia. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita minta Tuhan berkarya lewat Roh Kudus dalam kehidupan kita, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus menyatakan kuasa dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu.
Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Orang yang sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, Ubah setiap kami. bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. 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 Jamah setiap kami saat ini ya Tuhan. Jamah setiap kami saat ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami saat ini Tuhan. Berkaryalah Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Berkaryalah dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Di mana saja mereka berada saat ini Tuhan. Apakah mereka berada di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Kuasa-Mu sempurna ya Tuhan. Dapat melawat, menjamah setiap hati yang membutuhkan jamahan-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang setia. Anak-anak-Mu yang selalu berharap kepada Engkau. Tidak bergantung kepada harta duniawi, tapi bergantung kepada Tuhan sebagai satu-satunya harta dalam hidup kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Kami rindu jadi seperti Engkau ya Tuhan. Ubah setiap hati kami ya Tuhan. Kalau mungkin ada di antara kami yang saat ini mungkin Tuhan masih terlalu bergantung kepada harta duniawi ya Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ubahlah kami Bapa, Ubahlah setiap kami ya Tuhan. bentuklah kami Bapa, Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia kepada Engkau. Hidup sesuai dengan firman-Mu. Hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. bentuklah kami Bapa, Haleluya, haleluya. jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Inilah aku, Haleluya Tuhan. oh Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Segera diriku padamu.
Biarkan Tuhan nyatakan kuasa-Nya dalam hidupmu. Jadikan dia sebagai harta dalam hidupmu. Harta duniawi tidak akan memberikan damai sejahtera. Harta duniawi tidak akan memberikan kenyamanan dalam hidup kita. Hanya Yesus yang dapat memberikan kenyamanan dalam hidup kita. Hanya Yesus yang memberikan kepada kita hidup yang kekal itu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Roh Kudus-Mu Haleluya, haleluya. atasku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau hidup menurut kehendak-Mu Tuhan. Kami mau berharap sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Apa yang menjadi kebanggaan kami di dalam dunia ini hanya sementara Tuhan. Hanya sementara. Tidak ada yang kekal. Hanya di dalam Engkau kami mendapatkan hidup yang kekal itu ya Tuhan. Dunia tidak dapat memberikan kenyamanan. Dunia tidak dapat memberikan sukacita itu. Hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Inilah kami Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami mau berharap sepenuhnya hanya kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau ada jaminan yang kekal. Ada jaminan yang Tuhan sediakan bagi kami. Harta yang kekal itu. Harta yang tidak akan hilang. Harta yang tidak akan musnah. Hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan tolong kami semua ya Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Atasku
bekerjalah lebih dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bekerjalah Engkau dalam hidup kami. Bekerjalah Tuhan lebih dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat merasakan kekuatan Allah itu. Biarlah kami dapat merasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami dapat melihat mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tidak bergantung lagi kepada harta dunia, kepada kekuatan dunia. Tidak bergantung lagi kepada manusia, tetapi kami hanya bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bekerjalah dalamku. Haleluya, haleluya. Lebih dalam. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Doaku kehadirat-Mu, bekerjalah dalamku. Bekerjalah dalamku. Amin, haleluya. Lebih Bekerjalah Engkau. Kami membuka hati kami bagi Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. kehadirat-Mu, bekerjalah dalamku. Bekerjalah dalamku. Amin, haleluya. Lebih Haleluya, dalamku. bekerjalah Engkau. Ini doa kami, ini permohonan kami kepadamu Tuhan. Bekerjalah Engkau. Bekerjalah penuh kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Inilah yang menjadi permohonan kami kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau tetap bekerja dalam hidup kami Tuhan. Sehingga firman-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami tetap berharap kepada Engkau. Kami tetap percaya kepada Engkau. Kami hanya memikirkan hal-hal di atas, memikirkan tentang Engkau ya Tuhan. Kami tidak lagi memikirkan harta duniawi yang hanya sementara itu Tuhan. Tetapi kami hanya memikirkan harta sorgawi, yaitu Engkau. Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu lewat firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kami akan tetap percaya kepada Engkau. Itu sebabnya Tuhan, kami minta, kami mohon kepadamu. Teruslah Engkau bekerja dalam hidup kami. Di dalam kami menjalani kehidupan kami di dalam dunia ini Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkau satu-satunya yang dapat menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan selalu ada bersama dengan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau tolong setiap jemaat Tuhan yang mengikuti kebaktian online ini Tuhan. Di rumah mereka masing-masing. Di mana saja mereka berada saat ini Tuhan. Tuhan juga menolong mereka. Kalau saat ini ada yang sedang mengalami kesusahan dalam hidup mereka, sedang menghadapi masalah, pergumulan dalam hidup mereka, Tuhan, Engkaulah yang dapat menolong mereka. Hanya Engkaulah yang dapat memberikan jalan keluar dalam hidup mereka ya Tuhan. Dalam setiap persoalan mereka, dalam setiap masalah yang mereka hadapi ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, mari Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Bekerjalah Engkau lewat Roh-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan. Dalam hidup setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, buat jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Mereka sekarang mungkin sedang mengikuti kebaktian ini terbaring di tempat tidur, di rumah sakit mungkin, di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mari Engkau jamah mereka saat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kesembuhan-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Kami tetap terus percaya kepada Engkau. Kami tetap terus berharap kepada Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan tetap ada bersama dengan kami. Akan terus bekerja dalam hidup kami. Dan kami akan tetap percaya kepada Engkau. Berharap kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Teguhkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kesempatan yang baik ini Tuhan. Kami dapat beribadah, kami dapat berdoa, kami dapat memuliakan Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan. Kami dapat berdoa kepadamu saat ini ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau selalu bekerja dan terus menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah yang menjadi permohonan kami kepadamu Tuhan. Kami sudah berdoa. Kami akhiri kebaktian kami pada saat ini ya Tuhan. Kami alaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.